بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang ikhlas di dalam mencari ilmu. Yang di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan yang kalau disimpulkan secara keseluruhan orang yang mencari ilmu tetapi tidak karena ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya yang dia cari adalah tentang kekayaan dunia, baik itu harta, tahta maupun yang lainnya, maka kesimpulan pertama adalah orang itu tidak akan mendapatkan bau surga pada saat di hari kiamat. Yang kedua, orang yang belajar ilmu tetapi tidak ikhlas karena Allah, tujuannya adalah bagaimana dia bisa membanggakan ilmunya di hadapan banyak orang, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam neraka jahanam. Orang yang bertambah ilmunya tapi kemudian tidak bertambah kebaikannya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis-hadis tersebut bisa kita simpulkan, maka ikhlas itu menjadi sesuatu yang penting yang harus ada di dalam diri kita pada saat ketika kita mencari ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan bahasan kita masih di seputar ikhlas. Tetapi di dalam bahasan kita nanti ada dua wasiat yang disampaikan para ulama-ulama kita. Yang pertama adalah wasiat dari guru yang menulis kitab ini. Penulis kitab ini adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama mazhab Syafi'i berasal dari Malabar, India. Gurunya adalah Sayyid Bakri, yang di sini dikutip oleh penulis kitab tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qala syaikhuna syaikhu masyayikhil Islam wal muslimin. Berkata guru kami, gurunya para guru orang-orang muslim, qutbuz zaman. Qutbuz zaman itu sama dengan ulama yang menjadi rujukan pada zamannya. Maka disebut dengan kutub. Ada wali kutub. Wali kutub itu adalah pemimpin para wali pada zamannya. Di sini adalah qutbuz zaman. Dia adalah seorang ulama yang menjadi rujukan pada zamannya. Siapa dia? Syamsu dairatil irfan, lisanul malakutil qudsi fi alamit tamkin, Zainul Abidin Abu Bakar Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri. Namanya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Siddiqi. Kata As-Siddiqi ini menandakan bahwa beliau ini keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jelas nasabnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Sayyid Bakri? Sebelum kita bahas apa yang menjadi pesannya, Sayyid Muhammad Bakri ini seorang ulama sufi.
Yang kedua, seorang ahli fikih. Dan beliau juga termasuk seorang penyair. Penyair yang syair-syairnya itu sangat terkenal. Dan beliau ini lahir di Damaskus. Damaskus ada di mana itu? Di mana? Di Syria, Syams, Syria. Yang kemarin pimpinannya digulingkan. Siapa itu? Bashar Assad yang dapat penobatan sebagai pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP itu. Yang ketiga, mantan presiden kita, finalis. Kita mungkin sudah dengar kan? Sudah dengar nggak Pak? Masa belum dengar? Itu viral tuh. Sampai se-dunia, bukan se-Indonesia tapi sedunia. Nah, Syria ini adalah tempatnya para ulama. Beliau lahir di Damaskus pada tahun 1688 Masehi. Berarti kita belum lahir. Kita ini masih di alam apa? Alam roh. Kita sudah ada tapi belum ditiupkan ke dalam jasad kita. Dan beliau termasuk ulama yang menulis dan menyusun salawat Al-Fatih yang saya biasa baca. Al-Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq. Beliau ini yang buat. Namanya Sayyid Bakri. Keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq, maka disebut dengan As-Siddiqi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq kita tahu adalah sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Bahkan dicintai oleh Nabi, termasuk sahabat yang sudah dikabarkan surga baginya. Al-Mubasysyar bil Jannah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena keimanannya luar biasa. Maka disebut dengan As-Siddiq. Keimanannya luar biasa, akhlaknya luar biasa, ibadahnya dan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Sampai dia berani mati untuk Rasul. Nah, satu ketika beliau pernah menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Mekah ke Madinah, hijrah. Berdua. Sampai kemudian beliau dan Rasulullah SAW itu dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy yang memang tujuannya untuk membunuh Nabi. Sampai kemudian beliau masuk ke dalam gua. Yang gua itu tidak tertutup. Yang di dalam gua itu banyak lubang-lubang, Pak. Menurut Abu Bakar As-Siddiq, lubang ini tempat binatang-binatang berbisa. Seperti ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Kalau seandainya lubang tidak ditutup, maka bisa membahayakan Rasulullah SAW. Maka dia tutuplah dengan pakaian beliau. Setelah ditutup, ternyata ada satu lubang yang tidak tertutup. Karena pakaian itu sudah menutupi semua. Tinggal satu lubang. Abu Bakar dengan jempolnya ditutup. Karena itu lubang, tempat ular berbisa, maka jadi, apa sih bahasanya kalau orang tua bilang? Dicatek. Dicatek tuh. Ular berbisa nyatek. Akhirnya Abu Bakar merasa kesakitan, dia tidak mengeluh. Kenapa? Kalau dia mengeluh, maka bisa membangunkan Rasulullah. Itu sampai seperti itu, Pak. Enggak mau mengganggu Rasulullah sedang tidur. Sampai seperti itu sahabat Nabi. Dia tahan sakitnya, dia menggigil sampai seperti orang kecatek ular, kan seperti apa itu? Akhirnya setelah itu Rasulullah bangun, Rasulullah tahu apa yang terjadi itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Al-Fatihah. Lalu ditiupkan ke jempolnya Abu Bakar As-Siddiq yang sudah bengkak karena dicatek oleh ular berbisa. Menurut satu riwayat kalajengking yang nyatek. Setelah dibacakan oleh Rasulullah SAW surat Al-Fatihah, kemudian jari itu pulih seperti semula. Maka kalau seandainya misalnya kita ada sesuatu luka, bacain Fatihah itu. Sambil diobatin tentunya kita bacakan surah Al-Fatihah. Kalau baca surah Al-Fatihah doang Anda enggak sembuhin, mati juga. Jadi perlu ikhtiar, usaha, tapi doa kepada Allah Subhanahu
wa taala. Sampai kemudian melihat pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kamu nanti akan mati dalam keadaan syahid." Sebab kejadian ini. Kalau mati syahid itu mati yang didambakan orang. Mati syahid. Dan kedua, anak keturunanmu pun nanti akan menjadi para syuhada. Nah, salah satu dari anak keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Said Bakri ini. Yang menjadi guru penulis kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari dan yang menulis salawat Al-Fatih. Salawat Al-Fatih ini salawat yang luar biasa. Bahkan kalau seandainya kita baca nih salawat Al-Fatih setiap habis sholat 5 waktu, itu manfaatnya luar biasa. Dan itu diamalkan para ulama-ulama kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Apa manfaatnya? Misalnya kalau kita ada banyak masalah, salawat Al-Fatih. Hafal nggak salawat Al-Fatih? Belum, nanti dihafalkan tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu surah Al-Fatih. Itu kalau kita baca, insya Allah persoalan-persoalan yang kita hadapi akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dosa-dosa kita pun akan diampuni dan kita akan dijauhi dari api neraka. Kenapa? Salawat Al-Fatih ini ekspresi kecintaan kepada Rasul. Orang yang cinta sama Rasul itu diharamkan baginya neraka. Dan orang yang cinta sama Rasulullah pasti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Said Bakri ini menjadi ulama besar, ulama penting. Maka wasiat dari Said Bakri yang merupakan keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikutip oleh penulis kitab ini. Apa kata Said Bakri atau Syekh Al-Bakri As-Siddiqi? Beliau mengatakan, ij'alil ikhlasa fima tufiduhu wa tastafiduhu syi'arak. Jadikan ij'al fil amr. Jadikan apa? Ikhlas. Jadikan ikhlas sebagai apa? Syi'arak. Sebagai motomu, sloganmu, syiar. Syiar itu artinya moto, simbol, itu syiar. Syiar Islam sebagai simbol Islam. Sebagai moto, slogan. Maka kata Said Bakri, jadikan ikhlas itu sebagai simbol, sebagai sloganmu. Dalam hal apa? Fima tufiduhu wa tastafidu. Terhadap hal yang kamu ajarkan dan yang kamu pelajari. Tufidu itu artinya mengajarkan, memberikan manfaat. Maksudnya adalah to teach them, mengajarkan mereka. Yang kedua, tastafid, mengambil manfaat, maksudnya belajar ilmu. Jadi kalau kita ngajar atau belajar, maka yang menjadi slogan di dalam proses pembelajaran kita itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Melakukan sesuatu karena Allah. Mencari keridhaan Allah. Enggak ada yang lain. Kalau kita mencari sesuatu selain Allah, maka kita hanya mendapatkan sesuatu itu, tapi tidak mendapatkan manfaat ilmu. Tapi kalau kita mencari sesuatu karena Allah, kita dapat manfaat ilmu, kita dapat surga, kita pun dapat keuntungan dunia. Pasti dapat itu. Ibarat orang nanam padi, rumput tumbuh. Kira-kira orang nanam padi, rumput ada yang tumbuh nggak, Pak? Ada itu tumbuh. Tapi kalau Anda nanam rumput, padi tumbuh nggak? Enggak. Kalau orang ikhlas, dia bukan cuma dapat pahala dari Allah, tapi juga mendapat keuntungan dunia. Ikhlas. Double dia dapat. Tapi kalau yang dicari adalah keuntungan dunia, tidak ikhlas karena Allah, maka itu yang Anda dapatkan. Dan itu banyak kita temukan, Pak, di negeri kita, para guru-guru yang dia cari bukan Allah, tetapi yang dicari apa? Keuntungan dunia. Yang kedua, pesannya adalah wal adaba ma'allahi ta'ala
fima tu'allimuhu wa tata'allamuhu ditharak. Jadikan adab. Adab itu etika, tata krama. Tata krama terhadap siapa? Ma Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Ditharak, sebagai selimutmu ditaruh. Jadi adab kepada Allah jadikan sebagai selimutmu. Anda selimuti dirimu dengan adab. Dalam hal apa? Fima tu'allimuhu, dalam hal sesuatu yang Anda ajarkan kepada orang lain, wa tata'allamuhu, dan sesuatu yang Anda pelajari. Maksudnya apa? Dalam mengajar itu ada adabnya. Dalam belajar pun ada adabnya. Maka muncullah kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Zarnuji yang mengajarkan apa adab murid, apa adab guru. Bagaimana murid beradab kepada guru. Maksudnya apa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah berarti Anda beradab kepada orang yang mengajarkan Anda dan Anda beradab sebagai orang yang mengajarkan kepada orang lain. Jadi adab guru, ada adab murid. Makanya di sekolah dibuat tuh kode etik guru, kode etik siswa. Dibuat tuh kalau siswa masuk sekolah harus pakaiannya diatur. Enggak boleh pakai sendal, pakai sepatu. Apalagi pakaiannya rapi dan seterusnya. Itu adab tuh. Sama dengan murid kalau belajar sama gurunya, adabnya gimana? Maka ada bukunya. Nanti sewaktu-waktu kita akan jelaskan secara panjang lebar. Wala tabkhal ala talibil ilmi, jangan Anda pelit. Tabkhal dari kata bakhila. Ya bukhalu, jangan pelit. La tabkhal. Dari itu muncul kata bakhil, orang yang pelit. Jangan pelit. Pelit apa? Ala talibil ilmi, kepada orang yang mencari ilmu. Artinya apa? Kalau Anda punya ilmu, ada orang nanya, kasih tahu. Jangan disembunyiin. Jangan berpikir, nanti kalau saya kasih tahu, dia jadi pintar dong. Nanti jadi saingan saya. Repot. Seperti itu. Jadi ilmunya disimpan, nggak diajarin kepada orang lain. Itu dilarang tuh. Caranya gimana supaya enggak bakhil? Bita'limi ma alim tahu mutaharriyan fihi taharya may ya'lamu annallaha yarah. Yaitu dengan mengajarkan apa yang kalian ketahui, berarti tidak perlu Anda harus jadi ulama gitu. Ilmu yang kita dapatkan dari majelis taklim, misalnya kalau ada orang nanya kita kasih tahu. Ustadz tadi ngomong apa? Waktu ente belajar di Musola Al-Mubarak, Ustadz bilang A, B, C ajarin. Bilangin. Bagaimana caranya? Mengajarkan kepada orang itu apa yang kau ketahui dengan dalam keadaan Anda mencari seperti pencarian orang yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Jadi intinya adalah kalau kita melihat pesan dari wasiat Said Bakri ini, yang pertama ikhlas. Jadikan moto dalam hidup kita, ikhlas. Makanya ikhlas menjadi sulit tuh dipelajari dan diamalkan. Kenapa? Karena sesuatu yang paling ditakutkan oleh setan itu ikhlas, Pak. Orang yang ahli ibadah itu nggak ditakut oleh setan. Kenapa? Karena orang ahli ibadah bisa ditanamkan sifat ria, bangga. Gampang bagi setan itu. Tapi yang paling ditakuti oleh setan adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata setan kepada Allah, kecuali hamba-Mu ya Allah yang ikhlas. Aku takut, nggak akan berani untuk menggoda dia. Maka ikhlas jadikan moto kita. Yang kedua, jadikan adab sebagai selimut kita. Adab kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan pelit dalam menyampaikan ilmu. Ketiga itu pesannya. Nanti di rumah, setelah Bapak tulis nih, atau diingat dalam pikiran, kasih tahu
istri dan anak, atau keluarga yang ada di rumah kita, kasih tahu. Sehingga mereka juga dapat manfaat ilmu. Itu nasihat pertama, razaqanallahul ikhlasa fi talabil ilmi wa nasri. Semoga Allah, kata penulis kitab ini, menganugerahkan kepada kita al-ikhlas. Ikhlas fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, wa nasri, dan menyebarkan ilmu. Dan ikhlas wa fi jami'it ta'at, dalam semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya menyampaikan tentang salawat Al-Fatih. Kapan waktu membacanya? Ini penting. Pertama, setelah sholat 5 waktu. Yang kedua, pada saat membaca tahlil arwah. Pada saat doa itu baca salawat Al-Fatih. Dan yang ketiga, pada saat membaca Al-Musabbi'at Al-Ashr. Jadi ada 10 yang dibaca berulang-ulang selama 7 kali. Kalau hari Jumat itu kan biasanya habis sholat Jumat itu ada Al-Musabbi'at. Fatihah 7 kali. Kulhu 7 kali. Al-Falaq 7 kali. An-Nas 7 kali. Itu masih 4. Ini 10. Berarti tambahannya apa? Tambahannya adalah tasbih 7 kali. Tahmid 7 kali. Baca tahlil 7 kali. Tambah takbir 7 kali. Tambah la haula wa la quwata illa billah 7 kali. Kemudian baca salawat Ibrahimiyah. Tahu salawat Ibrahimiyah? Yang kita baca. Yang tahiyat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah, itu Rasulullah yang ngajarin langsung tuh. Tapi kalau soal Al-Fatih dibuat oleh ulama, namanya Said Bakri. Nah, itu dibaca yang disebut dengan Al-Musabbi'atul Ashr. 10 dari bacaan yang diulang sebanyak 7 kali. Nah, kalau hari Jumat, habis sholat Jumat itu baca musabbiat yang tadi itu, pertama Fatihah, Kulhu, Falak, An-Nas, ditambah dengan Allahumma ya Ghani ya Hamid. Tambah tuh. Ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. 10 kali. Allah akan berikan rezeki kepada Anda. Baru kemudian baca iktirafnya dari Abu Nuwas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, dan seterusnya. Itu dibaca. Berapa kali? 10 kali. Jadi kalau kita mau mendapatkan barakahnya, kita baca. Tapi biasanya kalau imam sholat Jumat itu kadang-kala nggak baca itu, kepanjangan kan. Langsung aja doa. Padahal kalau dibaca itu manfaatnya luar biasa. Itu wasiat pertama. Wasiat yang kedua, wa fil ghayati wal kifayati lil hisni, di dalam kitab Al-Ghayah wal Kifayah yang ditulis oleh Al-Hisni, dia berkata atau ditemukan terdapat dalam kitab itu perkataan qala Sayyidul Jalilu Dirar ibnu Amr, seorang ulama besar yang bernama Dirar bin Amr. Dirar bin Amr ini adalah seorang ulama yang menurut informasi beliau dari kelompok Mu'tazilah, satu informasi. Tapi informasi ini ditolak. Ada yang mengatakan beliau ini yang menjembatani pandangan dari Jabariyah dan Qadariyah. Ini dua beda nih Pak. Kalau kita belajar ilmu kalam, itu ketemu tuh dua pendapat. Dua aliran, Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah itu artinya apapun yang kita lakukan itu sudah Allah tentuin. Kita nggak punya daya upaya. Itu Jabariyah itu. Orang yang punya pandangan Jabariyah jadi orang yang pesimis. Ya Allah udah ciptain saya miskin, miskin aja lah. Tuh begitu. Nggak mau kerja. Miskin aja. Allah sudah tentuin nih. Padahal kita disuruh ikhtiar. Hasilnya itu terserah Allah. Namanya tawakal. Nah kalau Qadariyah, semua yang kita lakukan adalah dari usaha kita. Saya nulis nih.
Itu karena tangan saya gerakkan, jadi menulis. Tidak ada intervensi dari yang lain. Beda kan? Makanya muncul Asy'ari, ulama Asy'ari. Anda menulis adalah hasil dari usaha Anda menulis. Tapi semuanya izin Allah. Kalau Allah jadikan kaku tangan Anda nggak bisa nulis tuh. Kita punya mazhab Asy'ari. Mana yang lebih logis, Pak? Asy'ari, Pak. Kita bisa duduk di sini karena izin Allah. Kalau seandainya Allah tidak izinkan, pinggang saya nggak bisa duduk. Dan seterusnya. Jadi Allah punya ingin. Semuanya terjadi karena izin Allah. Nah, kata Dirar bin Amr, dia mengatakan, Inna qauman tarakul ilma wa mujalasata ahlil ilmi. Ada sekelompok kaum, sekelompok umat. Tarakul ilma, taraku itu artinya meninggalkan. Meninggalkan ilmu, nggak mau belajar. Wa mujalasata ahlil ilmi, duduk bersama orang pintar, bersama ulama. Mujalasah, itu duduk bersama, ini kita mujalasah ini. Mujalasata ahlil ilmi, duduk bersama orang berilmu. Kelompok itu tidak melakukan itu. Wattakhadhu mahariba, tetapi sebaliknya mereka menjadikan tempat-tempat seperti mihrab. Dia sholat, wasallu, wasamu, dia sholat di situ, dia puasa di situ, nggak keluar dari mihrabnya. Hatta ya bisa jildu ahadihim ala adami, sampai ya bisa kering, jildu kulitnya. Salah seorang dari mereka, kelompok itu, ala adamihi, kering kulitnya itu seperti melekat di tulang, berarti udah kurus kerontang, kurus kering. Anda bisa lihat misalnya seperti kulit itu melekat di tulangnya, berarti daging udah nggak kelihatan tuh, kurus banget, Pak. Kan kita lihat ada orang-orang yang kelaparan tuh di mana tuh? Ethiopia. Nah, seperti itu tuh, Pak. Saking ibadahnya, puasanya, sholatnya, sampai badannya tuh kering, kurus. Khalafu, mereka bertentangan, berbeda dengan orang yang belajar ilmu. Wahalaku, maka mereka binasa. Walladzi la ilaha ghairu, tidak ada demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ma'amila amilun ala jalin, tidaklah seorang yang beramal tetapi didasari oleh tidak ada ilmu atau kebodohan, illa kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslih, kecuali apa yang dia pelajari itu hanya menghancurkan dia. Lebih banyak menghancurkan ke dia daripada memberikan kemaslahatan buat dia. Jadi beramal tanpa ilmu itu hanya membuat dia rusak. Saya berikan satu kisah, Pak. Kisah ini ada disebutkan oleh seorang ulama kita, namanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau tinggal di Mekah. Meninggal sudah. Dan beliau termasuk gurunya para ulama-ulama kita yang ada di Nusantara. Salah satu guru muridnya adalah Maimun Zubair. Dengar nama Maimun Zubair, Pak ya? Seorang pimpinan pondok pesantren, seorang ulama Nahdlatul Ulama yang belajar dengan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah. Dan Maimun Zubair termasuk ulama yang meninggal jasadnya utuh. Maimun Zubair meninggalnya tahun 2019. Berbarengan saya pergi haji, berbarengan dengan Maimun Zubair pergi haji dan meninggal. Pada saat dia meninggal itu hujan besar. Seakan-akan hujan menangis. Menangisi kepergian ulama besar kita. Seorang wali min awliyaillah. Nah, gurunya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang ketika meninggal jasadnya masih utuh. Kalau jasadnya masih utuh, ulama enggak, Pak? Wali enggak? Wali. Karena tubuhnya para nabi dan wali-wali Allah itu enggak dimakan oleh cacing tanah. Maka para nabi itu jasadnya utuh. Karena enggak mungkin dimakan oleh cacing tanah sebagai bentuk pengagungan Allah terhadap orang tersebut.
Nah, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ini nulis satu kitab namanya Nihayatul Izz wa Syaraf. Di dalam kitab itu dia bercerita tentang seorang yang mempunyai 2 anak. Dia khawatir tuh anaknya, karena anaknya nggak kemana-mana, di rumah aja. Khawatir nanti kalau dia nggak ada, gimana nih anak ini? Nggak punya pengalaman, tidak pernah mengembara. Maka mengembara itu merantau penting, Pak. Saya merantau 23 tahun, manfaatnya banyak. Meskipun merantau bukan karena keinginan, tapi karena tugas ya. Tapi manfaatnya banyak, bisa mengenal karakter orang, bisa mengenal budaya orang, apa yang harus kita lakukan di negeri orang. Sehingga kita jadi bijak melihat keadaan. Kalau cuma di kampung sendiri, Kemanggisan aja kita lihat. Butek. Jadi harus merantau juga. Tapi kalau udah tua begini, janganlah. Kasihan istrinya. Yang masih muda, masih jomblo, itu penting tuh. Nah, bapak ini akhirnya dia bilang sama anaknya, panggil. Kalian supaya dapat banyak pengalaman, pergilah kalian mengembara. Akhirnya kedua anaknya itu setuju. Pergilah mereka untuk melakukan pengembaraan sesuai dengan keinginannya. Ada yang pergi setelah keluar dari rumahnya, jauh dari pandangan ayahnya, dia berpikir, kalau gitu saya ke pesantren aja lah. Ke pondok pesantren. Yang satu pergi ke tempat yang lain. Jadi beda ini, nggak bersama-sama, berpisah. Yang satu pergi menyendiri beribadah di sebuah goa. Jadi orang-orang dulu itu kalau mau ibadah tahannus namanya di goa, Pak. Karena nggak bising, tenang. Nah, 10 tahun setelah itu kembali keduanya nih. Menghadap ayahnya. Ayahnya masih hidup. Senang ayahnya ngelihat putra-putranya pulang. Seperti kita, kalau anak kita buat pesantren, balik kan, senang kan? Senang dia. Apalagi habis merantau, senang. Dia tanya sama anaknya yang pertama, gimana? Apa yang kau dapat dalam pengembaraanmu itu? Dia bilang, ayah, setelah saya pergi, saya ke pesantren. Saya belajar selama 10 tahun di sana. Ini buktinya nih. Catatan-catatan, ringkasan-ringkasan, saya belajar di pesantren. Ayahnya senang. Senang. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kamu. Lalu yang kedua, gimana kamu ini? Apa yang kau dapat? Dia cerita. Setelah saya pergi, saya putuskan untuk tahannus. Di sebuah gua, saya beribadah. Baru 3 hari saya beribadah, dia cerita. Tiba-tiba di depan saya ada kadal emas, Pak. Kadal emas. Pikiran saya ini adalah anugerah dari Allah, hasil dari ibadah saya yang terus menerus. Ibadah nih. Akhirnya saya ambillah kadal emas itu, niat untuk dipelihara. Tapi kalau saya memelihara kadal emas itu, maka itu bisa mengganggu konsentrasi ibadah saya. Akhirnya dia putuskan kadal emas itu dimatikan, dikeringkan. Setelah dikeringkan, lalu saya kalungkan di leher. Kalungkan di leher, Pak. Karena dia pikirnya anugerah kan dari Allah. Bapaknya kaget. Astagfirullahaladzim. Apa yang kau lakukan? Bangkai itu najis. Semua yang kau lakukan itu ibadah, kau lengkarkan di dalam dirimu itu sesuatu yang najis. Lalu kata anak itu, berarti gimana dengan ibadah saya, sholat saya? Kau harus kodok semua sholat-sholatmu. Kenapa? Kau sholat dengan membawa sesuatu yang najis. Berarti nggak sah tuh sholatnya. Akhirnya bapaknya bilang, nah, kalau kau ingin melakukan ibadah, cari ilmu dulu. Ilmu dulu cari. Kalau ilmu sudah kau ketahui, maka kau ngerti bagaimana caranya ibadah. Jangan sembarangan. Niatnya bagus, semangatnya bagus. Tapi karena nggak ada ilmu, salah semua, Pak. Makanya kalau kita, yang pertama kali yang perlu kita pelajari itu adalah ilmu tentang sholat. Karena itu kewajiban kita. Orang yang baru mu'alaf, masuk Islam, pertama kali yang harus dia pelajari tentang sholatnya. Bagaimana sholatnya? Nanti pas menjelang bulan Ramadan nih, dikit lagi, orang mu'alaf baru belajar gimana puasa. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang makruh, apa yang membatalkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dipelajari. Dan begitu seterusnya.
Maka pesan dari kedua ke orang tua ini adalah ilmu dulu baru ibadah. Maksudnya apa? Ibadah harus didasari oleh ilmu, jangan sembarangan. Kalau kita sembarangan, bisa bid'ah yang kita lakukan tuh. Banyak hal-hal yang menurut kita bagus ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua wasiat itu adalah wasiat yang penting yang kita perlu pelajari. Tanbihun. Tanbih itu di dalam kitab artinya ada sedikit catatan, peringatan. Catatan, tanbih. Kalau tanbih itu artinya mengingatkan. Tapi yang dimaksud sini adalah ada catatan. Fi awwali ma yajibu ta'limuhu lisigor. Tentang apa yang wajib diajarkan kepada anak kecil. Jadi anak kecil nih. Jadi anak kecil itu Pak, di dalam bahasa agama kita, fikih, itu dibagi 3. Ada yang disebut dengan ghairu mumayyiz. Ada yang disebut dengan mumayyiz. Nanti kemudian mukallaf. 3 itu perlu paham. Kalau ghairu mumayyiz itu dari lahir sampai usia 7 tahun. Ghairu mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu artinya bisa bedakan mana baik, mana buruk, mana manfaat, mana tidak. Yang disebut ghairu mumayyiz itu dari lahir dia orok sampai usia 7 tahun. Itu belum bisa bedain tuh mana yang baik, mana buruk, mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Makanya kalau anak kecil usia sebelum 7 tahun kita kasih gundu, tahu gundu? Dia telan, Pak. Ditelan enggak? Ya telan. Kenapa? Karena nggak bisa bedain ini gundu atau makanan. Ditelan. Kan kita lihat ada anak kecil tuh tiba-tiba ada sesuatu di depannya mainan dia makan aja, Pak. Kan lihat videonya kan? Banyak tuh. Kenapa? Ghairu mumayyiz, dia nggak bisa bedain. Tapi ada yang udah mumayyiz umur 7 tahun sampai sebelum balik, sebelum mukallaf. Dia bisa bedain mana uang 50.000, mana 100.000 mumayyiz, tapi belum kena kewajiban hukum. Dia masih anak-anak tapi udah mumayyiz. Nanti kalau dia sudah mimpi bagi laki-laki, haid buat perempuan, maka dianggap mukallaf dia. Sudah balaga rusdahu, sudah otaknya sudah matang. Berarti kewajiban sholat harus dia laksanakan. Meninggalkan yang dilarang harus dia tinggalkan. Kalau dia melakukan sholat dapat pahala. Kalau dia tidak melakukan kewajiban sholat, dia dapat dosa karena udah mukallaf. Nah, anak kecil yang ghairu mumayyiz dan yang mumayyiz, yang pertama kali wajib diajarkan kepada mereka apa? Inna awwala wajibin 'alal aba'i lil auladi ta'limuhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa mata wa dufina bil Madinah. Pertama, kewajiban atau sesuatu yang pertama kali wajib bagi bapak terhadap anak-anaknya adalah ta'limuhum, mengajarkan kepada mereka annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi itu bu'itsa, diutus di Makkah, di Mekah. Jadi ajarkan nabi kita, Nabi Muhammad itu diutus di Mekah. Supaya kenal siapa nabinya. Karena nanti yang menjadi soal pertanyaan di dalam kubur pada saat Munkar Nakir datang kepada kita di alam kubur kita, salah satu pertanyaannya apa tuh? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Soal itu udah dibocorkan tuh. Jadi Anda beruntung dibocorkan tuh soalnya. Siapa nabimu? Nanti pada saat ditanya, gelagapan kita. Siapa nabimu? Gelagapan kita. Kalau kita, amal kita enggak baik. Maka yang pertama kali diajarkan buat anak-anak itu adalah tentang Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah, wa mata, meninggal, wa dufina, dikuburkan, bil Madinah. Maka kedua kota ini menjadi suci. Mekah dan Madinah. Karena dia suci, maka meninggal di dua kota ini bagus. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang meninggal di Madinah, maka aku akan menjadi
pemberi syafaat buat orang itu. Maka banyak orang yang berkeinginan meninggal di kota suci, kota Mekah dan Madinah. Dan enak tuh kalau meninggal di sana, Pak. Bapak nggak perlu cari tempat kubur. Di Indonesia kan susah, apalagi di Jakarta. Kalau di Jakarta lebih susah lagi. Karena saking susahnya, maka kuburan tuh ditumpuk-tumpuk tuh. Bahkan ada satu kuburan, isinya sampai 5 orang. Boleh nggak tuh hukumnya? Boleh nggak? Nah, itu perlu dibahas dalam fikih. Kalau kita baca Fathul Mu'in, itu menguburkan 2 orang sekaligus. Tuh, 2 orang sekaligus yang tidak ada hubungan mahram. Mahram itu misalnya saya dengan kakak saya itu ada mahram. Yang dilarang dinikahi. Kalau istri saya bukan mahram. Kalau misalnya istri saya itu bukan mahram, tapi dia punya hubungan zaujiyah, perkawinan. Kalau tidak ada hubungan mahram dan hubungan pernikahan, menguburkan 2 orang sekaligus dalam kuburnya haram punya. Kalau tidak ada hubungan itu. Misalnya Pak Haji dengan ini kan 2 nih. Ya kan? Dikuburkan sekaligus tuh, tapi nggak ada darurat. Yang disebut darurat itu misalnya seperti tsunami di Aceh. Kan meninggal banyak tuh. Dikuburin sekaligus, boleh karena darurat. Kalau dimandikan susah. Kalau dikuburkan satu susah. Kenapa? Karena ini sudah bentuknya udah nggak jelas, Pak. Darurat, ad-darurah tubihul mahdurat. Dalam kaidah fikih, yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Gambarannya gampang. Misalnya Anda berada di hutan, tidak ada makanan. Makanan tidak ada sama sekali. Tapi yang ada bangkai di depan Anda. Makanan nggak ada sama sekali. Bapak cari kemanapun nggak dapat. Tapi ada bangkai itu. Maka pada saat itu, yang haram bangkai itu menjadi boleh dimakan. Kenapa? Menjaga diri kita supaya tidak mati. Menjaga diri itu wajib. Menjaga, namanya hifdzun nafs, wajib tuh. Tapi kalau udah makan, sekedar supaya kita hidup. Kalau sudah sekedar kita hidup, berhenti. Maka yang awalnya dibolehkan, kembali ke haram lagi. Maksudnya. Jangan pas sudah makan, dia tambah lagi, Pak, dilanjutin. Itu haram jadinya. Bawa lagi. Darurat namanya. Dibawa lagi pulang. Wah, apalagi dibawa pulang. Itu jadi darurat. Nah, kalau nguburin sekaligus itu boleh kalau darurat. Tetapi kalau tidak ada darurat, menguburkan 2 orang yang tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan perkawinan itu haram dalam kitab Fathul Mu'in. Yahrumu daf'u, di sana disebutkan haram menguburkan 2 orang sekaligus di dalam satu liang lahat apabila tidak ada hubungan antara kedua orang itu, hubungan mahram dan hubungan perkawinan. Berarti haram hukumnya. Bisa dipahami, Pak ya? Makanya jangan main kubur-kubur aja, Pak. Belajar dulu fikihnya gitu loh. Sama dengan ada satu cerita ini, diceritakan saya. Diceritakan tentang seorang perempuan janda. Dia menikah. Nggak pakai wali. Nggak pakai wali, janda. Menurut dia, bahwa janda itu bisa menikahkan dirinya. Menurut dia. Penghulu, bukan penghulu dari KUA ya, tapi penghulu yang ada di kampung. Dinikahkan tuh orang itu. Dia tanya sama saya, gimana hukumnya? Hukumnya adalah haram dan hukum dosa besar tuh penghulu itu. Kenapa? Nggak ngerti fikih. Perkawinan dalam mazhab Syafi'i itu salah satu rukunnya wali. Meskipun dia janda, dia gadis, wali. Yang maksud dengan janda itu, dia tidak perlu meminta izin lagi. Tetapi dalam pernikahan harus tetap ada wali. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali. Maka pernikahan dia tanpa wali batal. Kalau dia berhubungan suami istri itu zina namanya. Haram hukumnya. Penghulu yang membuat sesat perkawinan itu dosa besar. Makanya jangan sembarangan jadi orang-orang yang ngerti, yang
punya tugas untuk menjadi pegawai syara. Tahu pegawai syara? Di masjid, pegawai syara kan ada pegawai syara nih yang ngatur urusan jenazah. Jangan main mandi-mandiin aja, Pak. Ada caranya, ada fikihnya. Harus belajar. Jangan, mentang-mentang ini saya orang masjid nih. Belajar dulu ilmunya, baru kemudian praktekkan. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, ini untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang ya. Insya Allah minggu depan masih ada ya. Dan 2 minggu yang akan datang kita tawakuf. Ada tawakuf nggak? Ada ya. 2 minggu yang akan datang kita tawakuf. Minggu yang akan datang kita akan belajar terkait dengan beberapa hal nanti setelah bulan Syawal. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan mudah-mudahan istiqomah kita akan membahas tentang fikihnya. Kita udah masuk tentang babul wudu untuk setelah bulan Syawal. 2 minggu lagi tawakuf ya. Tawakuf itu istirahat. Mungkin nanti lebih kepada bicara tentang persoalan puasa. Nanti bisa kita buka tanya jawab tuh. Apa yang mau ditanyakan. Saya berikan sedikit tentang fikih shaum. Nanti ada tanya jawab. Apa yang mau ditanyakan. Supaya kita ngerti ilmunya bagaimana berpuasa. Saya pikir untuk malam ini karena sudah waktu Isya sudah datang. Saya akhiri. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.